Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog terkait dengan para parpol yang sudah mulai ngebut ketika ada penetapan nomor urut. Masih bersama kami Ferry Kurnia Rizkiansyah selaku Wakil Ketua Umum atau Waketum DPP Partai Perindo, kemudian juga Deddy Sitorus selaku juru bicara PDIP, kemudian ada Andre Rosiade selaku anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra dan Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif 5. Bapak-bapak masih semangat dong ya karena kan mau ngebut. Saya ke Mas Dedi terlebih dahulu deh, baru nanti Bang Andre dan juga Kang Ferry pertanyaannya hampir sama. Ada surat suara Ya, yang kira-kira mungkin jadi preferensi parpol nggak? Ini akan menguntungkan elektabilitas Anda, ini akan menguntungkan para calon pemilih dalam memilih parpol Anda. Mas Dedi dulu deh. ya, kalau saya sih yang pertama tentu surat suara yang paling memudahkan pemilih untuk menggunakan hak konstitusinya itu secara mudah dan tidak menyulitkan gitu ya. Hmm. Yang kedua juga tentu yang memudahkan mobilisasinya. Ya, jadi di sisi lain kan kemudahan untuk pemilih tetapi juga kemudahan mobilisasi karena menyangkut jumlah yang sangat besar. Kita pemilihnya 170 juta, jadi juga ada pertimbangan itu. Itu dua hal yang harus di apa namanya dipikirkan ketika membuat format surat suara. Dan saya kira sudah 5 kali kita pemilu sejak Orde Baru, ya. Orde Baru cuma 3 partai, 32 tahun. Ini yang ke-6 kali seharusnya menurut saya tidak ada lagi persoalan-persoalan. Mungkin mengawinkan kedua hal itu antara kemudahan bagi pemilih dan kemudahan bagi mobilisasi surat suara itu, tentu aku harus memilih mana salah satu gitu ya. Tidak mungkin memenangkan salah satunya gitu. Nah, pada titik itu saya kira yang bisa dan perlu dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga para kontestan pemilu ini juga tentu melakukan sosialisasi, pendidikan politik gitu ya, diseminasi informasi yang konsisten, yang sistemik gitu ya, yang menyeluruh, itu yang harus menjadi pertimbangan kalau menurut saya. Oke, kalau Bang Andre gimana? Apa tidak masalah, apapun nomor 2 gampang dilihat? Ya, kalau nomor 2 pengalaman kami di 2019 ya kita dimudahkan dengan posisi nomor urut 2 itu. Pas buka kertas suara langsung terlihat. Nah, intinya yang disampaikan Bang Deddy itu tepat ya. Apapun nomor urut partai politik, kertas surat suara itu memang harus mudah dilihat, dibuka, dilihat dan bisa masyarakat bisa mencari dengan mudah dan gampang partai apa yang akan dipilih dan kandidat mana yang mau dipilih. Nah, tentu KPU pasti sudah sangat berpengalaman ya. Kang Ferry dulu mantan wasit juga kan tahu persis bagaimana percetakan surat suara, lalu bagaimana cara melipat, bagaimana hal-hal yang teknis ini harus diawasi secara detail dan dipastikan betul-betul berjalan sehingga tidak ada kecurigaan adanya kecurangan, tidak ada kecurigaan KPU-nya berpihak kepada salah satu partai tertentu. Ini penting supaya pemilu 2024 saya yakin juga Pak Jokowi ingin meninggalkan legacy terbaik bagi bangsa dan negara. Beliau tentu ingin pemilu yang dimana beliau akan mengantarkan siapa yang akan jadi presiden selanjutnya tentu akan berjalan secara transparan. Dan saya rasa ini butuh kerjasama kita semua, memberikan masukan juga kepada KPU dan Bawaslu nanti supaya kertas surat suaranya betul-betul mudah dan gampang dibuka dan dilihat oleh masyarakat sehingga masyarakat kalangan apapun bisa mengambil keputusan itu dengan pas gitu. Tidak kesulitan untuk mencari partai-partai tertentu. Tapi biasanya Bang Deddy ya nomor 1, 2, 3 itu agak gampang, 1, 2, 3, 4, 5 itu agak gampang dilihat karena di atas. Makanya tetap dipertahankan ya Bang Andre. Ya maka kita pertahankan sesuai dan itu kan memang opsi yang bisa kita ambil karena itulah yang ada di Perpu nomor 1 tahun 2022. Partai parlemen mempunyai opsi untuk memilih apakah bertahan di nomor yang lama atau mengambil opsi memilih nomor yang baru. Nah, Partai Gerindra memilih untuk bertahan di opsi yang lama, di mana nomor 2 itu menandakan kemenangan atau victory. Seperti itu. Itu gesturnya masih bakal sama tuh ya Bang Andre ya, victory. Ini kan 2 Oh iya, masih tetap sama ya, nggak ganti ya?
Kan Pak Seperti Bang Deddy juga nggak beda nih gini iya, juga ya. masih metal. Nggak ada yang berubah. Oke, nah kalau Kang Ferry tadi disebut 1, 2, 3, 4, 5 gampang diingat, 16 gimana nih kita kalau misalnya katakanlah ketika Kang Ferry mau bikin gestur tangan gitu dengan kata sigap, gimana caranya? Ya, saya pikir kalau itu kan terkait dengan soal apa moto lah atau apa satu kreasi yang memang kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi yang paling pasti adalah tadi yang disampaikan oleh Bang Deddy dan juga Mas Andre tadi bahwa surat suara itu desainnya memang harus mudah. Mm-mm. Dan itu menjadi hal yang sangat penting. Secara teknis tentunya desainnya bisa lipatannya jelas, tentunya tata letaknya juga jelas, dan yang paling penting kan separasi warna. Tadi Bang Rai kan menyebutkan bahwa ada klasifikasi usia yang memang ada. Bisa jadi mungkin masyarakat akan melihat pada nomor-nomor urut yang memang di puncak seperti itu atau di atas seperti itu. Nah, dengan separasi warna yang ada, saya pikir juga itu akan mempengaruhi masyarakat juga kan seperti itu. Jadi walaupun Perindo misalnya di 16 dan mungkin posisinya di bawah, ini kan terkait dengan apakah nanti posisinya 5, posisinya 6, atau posisinya 3, atau posisinya 4, kita kan tidak, kita bisa membaca seperti apa. Nah, Tapi yang kalau pasti surat adalah suara bahwa ini ideal, menjadi Kang Ferry, ada nggak surat Kenapa? suara ideal yang ya katakanlah tidak berpihak kepada 1 nomor, 2 nomor yang lebih catchy gitu atau lebih gampang untuk dicoblos? Oh enggak, kalau desain surat suara pasti akan ditandatangani atau akan di-approval, disetujui oleh semua partai. Oh, Jadi itu adil ya? tidak akan tergantung preferensi pada 1-2 partai saja, tidak. Tapi semua partai pasti akan meng-approval. Hmm. Yang paling pasti kan adalah bahwa itu jangan menyulitkan pemilih. Kita bayangkan misalnya gini, kalau secara teknis misalnya ukuran biliknya 1 meter, masa surat suaranya ketika Gede dibuka 2 banget. meter, kan itu kan sangat menyulitkan. Nah ini juga menjadi penting. Nah pasti di situ akan terkait dengan soal tata letak yang ada. Nah mudah-mudahan dengan tata letak yang ada, walaupun Perindo urutan ke-16, nomor urut 16, tapi masyarakat bisa dengan sangat mudah melihat Partai Perindo nomor 16 itu sendiri seperti itu. Ini menjadi penting. Nah yang kedua yang paling penting juga adalah tadi bahwa memang ini menjadi poin yang sangat harus kita coba upayakan secara lebih konsisten, bahwa nomor urut itu tidak menjadi salah satu faktor penentu, tapi bagaimana program, bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, itu kan yang penting, sehingga pasti top mind masyarakat itu akan melihat bahwa siapa partai yang memang betul-betul bisa dirasakan dan punya manfaatnya buat masyarakat. Itu menjadi poin yang saya pikir menjadi penting sekali. Selain juga nomor juga ini kan sebagai bagian dari kemudahan dalam proses memilih seperti itu. Baik, begitu ya Bang Rey, preferensi dari calon pemilih 2024 ini apakah akan berfokus pada program kerja, kemudian juga pencapaian seperti itu dari partai, atau ada hal yang membedakan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Kalau untuk kelompok milenial saya kira yang prestasi, program, visi misi itu yang menjadi acuan mereka. Kalau untuk kelompok milenial yang saya sebutkan tadi itu pemilih pemula atau pemilih yang kedua kali ya rata-rata usianya di bawah 30 tahun lah. Jadi dan itu jumlah pemilihnya besar kan sampai 60. Tetapi meskipun begitu ada kelompok pemilih kita yang sifatnya memori. Pokoknya yang dia coblos dulu itu nomor sekian, dia ingin lagi nyoblos itu gitu. Nggak dilihat lagi programnya apa, visinya apa, aktivitasnya apa, enggak. Jadi ini kenangan masa lalu yang ingin selalu ulang dalam setiap pemilu gitu. Nah itu yang saya sebut usia 60 tahun umumnya mengandalkan memori dibandingkan mengandalkan visi misi, program macam-macam dan seterusnya gitu. Tetapi yang 60% ini juga akan terhantu kalau kita buat desain surat suara yang membuat mereka kesulitan untuk mencari fokus dari partai politik yang mereka akan coblos gitu. Kalau kita misalnya belajar dari 2014, 2019, di mana surat suara begitu besar yang mengakibatkan nomor-nomor urut besar akan kesulitan untuk dicoblos itu, nah ini menurut saya perlu untuk dievaluasi. Coba kita buat simulasi saja dulu ya. Jumlah pemilih kita 204 juta, sesuai dengan data pemilih yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kemarin kan. Kemudian surat suara yang dipegang oleh para pemilih itu ada 5.
Presiden, DPR, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD. Itu 5 tuh. Dan alokasi waktu yang diberikan kepada mereka hanya 3 menit. Kalau syukur-syukur TPS-nya ada mungkin 5 atau 7. Kalau TPS-nya hanya 3, 4 gitu, itu udah lihat bagaimana kesulitan orang berpindah dari satu surat suara ke surat yang lain, lalu mungkin ke DPR-nya, dan surat DPR-nya besar sekali, lebih dari 1 meter, kira-kira gitu ya. Akhirnya dia buka sedikit aja, dia coplos, selesai. Nah ini yang biasanya untung tuh lipatan pertama itu. Yang akan diuntungkan. Yang diuntungkan itu, karena kalau dia buka untuk ruang TPS-nya aja nggak cukup, harus dilipat gitu. Karena ruang TPS itu kan mungkin nggak sampai 1 meter ya, lebarnya gitu. Surat suaranya lebih dari 1 meter, jadi harus dilipat tuh. Jadi ujung-ujungnya yang dibuka sama dia itu yang pertama, lipatan pertama itu. Nah itulah yang dicoploskan yang bersangkutan dan seterusnya. Itu yang saya sebut itu kemudahan di 60% ini pun menjadi bisa terwakilkan kalau betul-betul tata teknisnya ini diatur betul gitu. Nah oleh karena itulah saya mengusulkan untuk 2024 khususnya surat suara pemilu legislatif itu tidak lagi pakai format 2014-2019 yaitu surat suara panjang gitu, lebih dari 1 meter gitu. Tapi pakailah seperti buku yang berjilid gitu. Kan kalau buku berjilid itu kan tinggal kita mau pilih yang mana nih, nomor 16, 16 gitu kan, nomor 7, 7 gitu. Sangat mudah. Tadi mereka bisa langsung abaikan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya itu, dibanding misalnya mereka harus buka begini. Dan kalau buka begini bisa lebarnya ya lebih dari 1 meter. Karena untuk 2019 aja surat suara kita itu lebih, mungkin Bung Ferry bisa klarifikasi saya, lebih dari 1 meter padahal peserta pemilunya cuma 14. Ini peserta pemilunya 17. Iya. Harus dicari berarti ya solusi ideal gitu yang tidak saling Nah saya mengusulkan tidak lagi pakai format surat suara seperti yang sebelumnya, yaitu lembar kertas panjang gitu loh. Nah tapi pakailah surat suara dengan jilidan seperti buku, sehingga orang kalau mau udah kebayang oleh dia saya milih nomor partai sekian, tinggal buka langsung, coplos sekian dan seterusnya. Oke, jadi ya tadi ya win-win solution, ya keadilan, dan ini juga bisa menjadi edukasi tersendiri bagi pesta demokrasi atau calon pemilih kita dalam pesta demokrasi 2024. Yang juga bikin saya penasaran adalah ketika tadi Bang Ray Rangkuti mengatakan ada beberapa faktor parpol ini bisa mengambil atau menggait suara. Tadi ada program kerja, kemudian juga bicara mengenai rekam jejak dari parpol. Tapi kita juga penasaran nih, apakah sosok-sosok yang akan dikedepankan oleh parpol ini juga bisa menggait elektabilitas atau menggait suara untuk elektabilitas masing-masing. Kita akan gali di segmen berikutnya. Semuanya Bapak-bapak tetaplah bersama kami karena MNC News Prime masih akan kembali sesaat lagi.